Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah menonton video kita, yaitu materi tentang relative pronoun. Oke, selanjutnya akan kita bahas mengenai pronoun juga, tapi dia interrogative pronoun, kata ganti pertanyaan. Ini berkaitan mengenai pertanyaan. Oke, nah materi ini terkhusus untuk kelas 10 ya. Oke, nanti yang kita bahas di interrogative pronoun itu adalah pengertian, contoh-contohnya, dan apa sebenarnya perbedaan daripada masing-masing interrogative pronoun itu. Oke, what's that? Jadi yang dibahas pertama adalah mengenai pengertian daripada interrogative pronoun. Di sini ada kesalahan penulisan ya. Seharusnya ini interrogatif ya. Interrogative pronoun. Interrogative pronoun refers an interrogative pronoun is a pronoun which is used to make asking questions easy. Each other can be used to asking every specific questions in indirect questions. Nah, maksudnya di sini adalah interrogative pronoun itu adalah kata ganti pertanyaan yang kita gunakan untuk membuat pertanyaan semudah mungkin. Nah, bisa juga katanya interrogative pronoun ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang spesifik, yang khusus, dan bisa juga secara tidak langsung. Oke. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya, kita akan membahas type of interrogative pronoun, tipe-tipenya ataupun jenis-jenis daripada interrogative pronoun. Ya, kinds of interrogative pronouns includes number one, who, second one, whose, third one, which, fourth, what, and whom. Ya, jadi ada 4 jenis daripada interrogatif yang akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelumnya, who ini kita gunakan untuk apa? Ya, kita mulai dari what, sorry. What is the functions from what? Nah, jadi yang dibahas untuk slide ini adalah mengenai tujuan, maksud, ataupun contoh-contoh daripada penggunaan what di dalam interrogative pronoun. Oke, yang pertama, what is the purpose of what? It's used to asking for general information. Jadi what ini digunakan untuk meminta ataupun menanyakan sesuatu informasi yang umum. Nah, it's used for animals and things. Bisa juga digunakan untuk binatang ataupun hal-hal lainnya. Example, perhatikan contohnya. What kinds of your favorite foods? Ya, what? Nah, di sini ditanyakan mengenai general information, informasi umum mengenai makanan favorit. Jelas ya? Oke. Nah, untuk contoh lebih banyak, kita bisa perhatikan di slide ini. Ya, penggunaan word. Yang pertama, what is the most recommended menu from this restaurant? Apa menu yang paling direkomendasikan di restoran ini? Jelas ya? Nah, informasi umum mengenai rekomendasi menu. Apabila kita berada di suatu restoran, bisa kita gunakan what. Kemudian, what is your mother first name? Nah, jadi yang dimaksud di sini apa nama pertama ibumu? Kemudian selanjutnya, what should I say to him? Apa yang harus saya katakan kepadanya? Nah, tadi kan pengertian what itu bisa digunakan untuk menanyakan tentang seseorang. Informasi umum tentang seseorang, ya, ataupun hal-hal yang mengenai seseorang. Kemudian, what is the overall result from the meeting? Jadi, apa hasil keseluruhan dari rapat itu? Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan word di dalam interrogative pronoun. Oke, perhatikan slide selanjutnya. Who. Nah, who, the purpose of who, it used for asking
person or get information about someone. Jadi who katanya di sini bertujuan untuk menanyakan seseorang atau mendapatkan informasi tentang seseorang. Bisa juga asking for name. Bisa juga menanyakan nama seseorang. Ya. Contohnya, example, who told to you? Siapa yang berbicara kepadamu? Nah, bisa juga kita jawab seperti ini. Oh, my mother told to me. Jadi ibu saya berbicara kepada saya. Nah, jelas dia get information about someone atau asking for person. Ya. Nah, di sini kita membahas tentang which ya. Which it used for choice. Nah, which ini katanya digunakan untuk pilihan. Ya, pilihan. Contohnya, which is the best seller shoes from the store? Kemudian, which is her new pet? Which one do you prepare for lunch? Which touch better between these words? Which is yours? Oke, saya akan translate. Yang pertama, yang manakah istilahnya penjualan terbagus yang berkaitan dengan sepatu ya, sepatu dalam penjualan terbagus dari toko ini. Ya, kira-kira mana sepatu yang sering dibeli di dalam toko itu ya. Kemudian yang kedua, yang mana hewan peliharaannya dia perempuan yang baru ya. Kemudian yang ketiga, which one do you prepare for lunch? Yang mana yang akan kamu pilih untuk makan siang? Nah, jelas dia choice ya. Kemudian which touch? Ya, rasa-rasa apa yang bagus di antara makanan ini? Pilihlah kira-kira kalau misalkan fried rice, fried noodle. Nah, choose your choice ya. Kemudian which yours? Yang mana milikmu. Kemudian whose katanya di sini digunakan it used for possessions and persons. Jadi digunakan whose itu untuk kepemilikan dan seseorang. Contoh, whose book is it? Nah, buku siapa itu atau buku siapa ini? Ya, jelas dia mengenai kepemilikan. Whose computer did you borrow? Jadi komputer siapa yang kamu pinjam? Jelas mengenai kepemilikan. Whose car was parked there just now? Mobil siapa yang parkir sekarang di sana? Oke. Whom. Whom it used for asking person or name that position as object. Jadi whom ini digunakan untuk menanyakan seseorang atau nama yang berposisi sebagai objek. Contoh, from whom did you get this flower? Dari siapa kau mendapatkan bunga ini? Nah, bisalah kita jawab seperti ini. I get this flower for her. I get this flower for him. I get this flower for my mother. I get this flower for my father. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian, kita perhatikan di sini ada beberapa penggunaan whom. Biar lebih jelasnya, langsung ke contoh. To whom did you lend the phone? I sent my phone for her. Jelas di sini ada kata ganti objek ya. Whom did you tell? I told to him. Di sini ada him. Kata ganti objek. Okay, thank you very much. I think that's all our meeting today. Please watch this video to avoid misinformation about our lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.